Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Smiley Hippo Aquatic. Di video kali ini gue akan berbagi tips ya, cara mengganti air ikan cupang ya. Maksudnya bukan cara sih, tipsnya mengganti air cupang itu bagaimana ya. Di sini gue udah ganti air ya. Beberapa ikan, yang ini belum nih, satu dua ini belum karena beda hari ya. Jadi ini ada beberapa. Nah di sini agak ada suara mau agak apa namanya, ada suara maulid ya, jadi nggak apa-apa lah, nikmatin aja ya, lagi ada yang maulid di masjid. Kayak di sini gue udah ganti air nih ya, udah ganti air tuh, udah bersih, udah gue kasih air biru sama air garam. Nah itu ini, nah ini ya belum nih, ini gue pisahin yang ini male, yang ini gue nggak tahu ya, soalnya ini adek gue beli cupang kecil banget, gak tahu nih ininya, tapi gue rawat aja, nggak dirawat sama dia. Nih gue ganti di bawah nih female burim. Oke teman-teman, gue akan kasih tahu dulu ya, pertama dulu ya, yang pertama yang paling ya, yang paling logi, yang inilah yang paling apa nih, yang paling utamanya yaitu adalah hari ya teman-teman. Hari untuk berganti, untuk ganti airnya itu kalau gue ya itu sekitar 4 sampai 5 hari ya teman-teman untuk ganti airnya. Kalau kadang-kadang ada orang yang bilang 3 hari, kalau gue 3 hari kalau ikannya lagi sakit. Nah, misalkan lagi sakit pop eye, nah baru gue ganti airnya 3 kali sehari, terus gue jemur biar cepat sembuh, dikasih daun ketapang. Itu jadi kenapa di sini mengganti air itu 4 sampai 5 hari atau enggak ya maksimal itu seminggu ya, karena kita menjaga kualitas air ya teman-teman. Kualitas air juga apa namanya menjadi alasan cupang itu sehat apa enggak ya. Karena kalau misalkan airnya kotor, cupang itu akan cepat terjangkit penyakit ya, penyakit apalagi jamur. Mungkin yang lebih parah itu sisik nanas ya, apalagi karena kan airnya itu pada saat kita kasih makan kan itu airnya kotor, masuk ke dalam perut, akhirnya kena dropsy atau kena sembelit ya, kena sembelit. Dan ya udah pasrah aja, kalau udah kena sembelit gak bisa ngapa-ngapain, kepala udah sembelit gak mau makan, pasti kenanya sisik nanas ya. Nah itu yang penyakit yang udah nggak bisa diobatin ya, udah pasti mati ya. Tapi ya kita rawat aja lah, nggak usah langsung matiin aja, kita iniin aja. Nah yang kedua nih teman-teman, nah setelah kita udah ganti air nih, nah ganti airnya pakai air apa? Airnya itu pakai air endapan ya. Kalau kalian nggak punya air sumur, pakai, misalkan kalian pakai air PDAM, itu kalian endapkan dulu ya selama sehari, biar zat klorinnya hilang ya, karena itu nanti akan ya beracun lah buat ikan, apapun, ikan hias ya. Gue juga gak cuma ikan cupang gue sebenarnya, tapi kebanyakan ikan cupang ya kita ya, gue ini ikan cupang ya, tapi ikan hias apapun itu zat klorin itu berbahaya ya. Lebih baik kalian pakai air sumur, atau enggak kalau kalian punya kayak apa sih namanya, penampung gitu tuh, penampung air tuh ya, mungkin itu airnya udah diendapin ya, kalian langsung aja pakai, mungkin nggak apa-apa ya. Nah itu untuk airnya. Nah untuk selanjutnya, setelah kita air baru nih udah ada, nah kita pakai garam ya teman-teman, pakai garam. Garam itu untuk apa? Untuk mencegah penyakit. Nah di sini garamnya garam apa ya? Kalau gua sih makanya garam ikan ya, garam ikan ya gua, karena kadang-kadang makanya kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang ya takutnya kelebihan, makanya gue pakai garam ikan, karena nggak apa-apa. Maksudnya garam itu yang emang khusus ikan. Ada juga, dan juga garam dapur ya, gue jarang pakai garam dapur, tapi gue lihat ada orang-orang yang pakai garam dapur ya teman-teman. Garam dapur itu nggak apa-apa, tapi porsinya harus sedikit aja, karena kalau misalkan kebanyakan nanti ada apa sih, ada zat yang emang akan beracun ya kalau misalkan kita ngasih kebanyakan kepada ikan. Kalau garam dapur, kalau gua sih garam ikan ya. Untuk takarannya gua ya sesendok makan lah, kecil banget,
sendok makan juga cukup ya, maksudnya nggak sendok makan full ya, setengah sendok makan lagi, setengah sendok teh aja udah cukup menurut gue. Itu kalau gue sih ngasihnya setengah sendok teh atau kurang ya, terserah itu setelah takaran botol ya. Kalau takaran botol kecil kayak gini nih, gue ngasihnya dikit aja. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya gede nih kayak gini, biasanya 1,5. Kalau ini ya 1,5 kurang lah. Ini yang ini. Nah, tuh. Oke, yang kedua yaitu garam biru, garam biru lagi. Obat biru atau ketapang. Nah, di sini kalian terserah ya, mau pakai obat biru atau obat biru atau ketapang. Kalian juga bisa pakai dua-duanya, obat biru ataupun ketapang ya di sini. Tapi gue ini cara gue ya teman-teman ya. Gue kalau misalkan habis ganti air itu, misalkan pagi nih, itu sampai malam baru gue kasih ketapang. Jadi nggak langsung gue kasih ketapang. Ada orang yang ganti air langsung kasih ketapang. Kalau gue enggak, biasanya gue di air biru campur air ketapang ya. Jadi paginya pas ganti air biru sama garam ya, dimin dulu nih sampai sore, biar dia agak-agak biasa dikit ya maksudnya dengan tanpa ketapang ya. Tanpa ketapang dimin dulu aja sampai sore hari ya. Kalau nggak sore ya malam lah, sekitar maghrib baru gue kasih ketapang. Ketapangnya ketapang olahan ya, jangan ketapang yang belum kalian olah. Biasanya itu berminyak berminyak dan juga banyak getah ya, dan juga getahnya itu banyak banget. Apalagi kalau kalian yang makainya ketapang yang maksudnya masih seger, bukan makin seger sih, maksudnya dia udah tua tapi agak basah. Nah kalau kalian kering juga tetap aja berminyak sih, tapi ya janganlah, berbahaya ya. Karena gue udah coba, gue diemin sehari, ternyata airnya kayak bimoli ya teman-teman. Gue liat lah, kok airnya kayak minyak goreng ya, minyaknya apa sih namanya, kuning minyak goreng. Ya akhirnya gue ganti tuh, ya udah gue olah lah, gue coba olah, ternyata ini jadinya kayak gini nih olah. Karena sih matahari ya gak kelihatan. Nah ini teman-teman, oh ini bekas silikon gue tadi nambah. Nah kayak gini ya, ya pokoknya kayak gini lah. Kalau kalian gak ngeliat itu karena ada baju tuh di situ, nggak kelihatan. Nah pokoknya kelihatan di sini ya, tuh kayak gini jadinya, kuning coklat. Nah kalau misalkan udah diolah ini ketapang, biasanya dalam waktu ya sejam itu zataninnya udah keluar. Zatanin dalam waktu enggak sejam sih menurut gue, 30 menit itu airnya udah jadi kuning. Dan juga ini wanginya wangi teh loh. Kalau misalkan udah di udah diolah, kita kumpulin kayak gini, wanginya wangi teh ya, teh sari wangi. Teh sari wangi banget ini. Gue setiap masuk ruangan ini wangi teh pasti. Emang karena udah diolah jadi wanginya wangi teh ya teman-teman, wangi teh sari wangi yang belum dimasukin ya. Jadi enak banget wanginya, wangi teh ya. Nah jadi nanti kalau misalkan udah diolah hasilnya seperti ini. Ini dalam waktu sehari ya udah kayak gini, udah tebal kayak gini ketapang. Ini ketapangnya gue kasih satu ini sebenarnya. Nah gue kasih ini juga ya, ketapang itu sebenarnya nggak usah ngasih banyak-banyak ya. Sebotol gini aja udah setengah daun kayak gini udah cukup. Setengah daun kayak gini, maksudnya potong aja 2 cukup. Tapi gue biasanya setengah daun gue potong, gue bagi 2 lagi. Setengah daun gue bagi 2. Karena kenapa? Karena ngabisin kapasitas nanti di botol atau soliter. Tapi kalau misalkan soliternya gede kayak gini, ini sebenarnya ikannya lagi sakit ya. Kemarin kena Popeye ini yang bahanan blue rim ya, nggak tahu beli gua perhatiin kena Popeye. Nah jadi satu kayak gini nih itu udah tebal banget dalam waktu sehari ya, 1,5 hari lah. Ini udah zat ini udah keluar semua tuh. Ini tebal tuh, ini tebal, di bawah juga udah tebal nih ya. Ini kalau udah diolah ya, kalau belum diolah itu 1 hari juga, atau mana keluar zat taninnya lama, 1 hari juga.
Ya kayak gitu, gue juga pas itu satu hari warnanya warna warna minyak goreng gitu. Itu pengalaman gue ya. Apa namanya, pada saat ya mengganti air dan juga daun ketapang dan macamnya ya. Gue juga waktu itu pernah, waktu gue masih pemula banget ya, ini gue udah berkecimpungan di dunia cupang ini sekitar 3 bulan terakhir lah. Gue belajar terus ya. Waktu itu gue nggak pakai garam ikan ya, akhirnya gue pakai garam ikan, katanya biar sehat. Ya udah, akhirnya gue pakai garam ikan, gue pakai Methylene Blue. Ternyata ikannya ya alhamdulillah sehat-sehat semua, maksudnya nggak ada yang kena penyakit, bisa di breed dan segala macamnya. Tuh lihat ya, sehat-sehat semua. Tapi juga ada yang sakit ya, kita kan namanya juga ikan kan, mereka punya antibodi yang berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan kenapa sih udah kasih daun ketapang, udah kasih air garam, udah kasih Methylene Blue, tetap aja sakit ya, namanya juga makhluk hidup ya, mereka punya antibodi yang berbeda-beda. Jadi kalian harus memaklumi itu ya, karena kita juga manusia juga mempunyai antibodi yang berbeda-beda ya. Ya ada orang yang gampang sakit, ada orang yang gak gampang sakit, ada yang mungkin ya nggak pernah sakit sekalipun gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tips-tips gua apa namanya dalam mengganti air cupang ya, di video kali ini ya. Nih lihat ya, udah seger-seger ikan cupangnya. Oke, sekian teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe video gua, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe video gua, dan juga jangan lupa follow IG gue ya, Smiley Hippo Aquatic, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel game gue yaitu Smiley the Hippo ya. Sebenarnya itu udah lama sih gamenya, apa namanya, channel game gue, tapi ya gue pengen promosin juga ya di IG ikan cupang ini, karena gue lagi berkecimpung di, lagi suka banget dengan ikan cupang ya. Ikan cupang gak ikan cupang doang sih, maksudnya ikan-ikan hias juga, tapi karena ikan cupang warnanya gue baru tahu bagus-bagus semua ya, jadinya ikan cupang ya. Oke teman-teman, terima kasih, sekian.